Selamat pagi sahabat Ragam. Kembali Ragam Indonesia pagi hari ini menyajikan sederet informasi menarik yang akan menemani sahabat Ragam beraktivitas. Sahabat, siapa yang tak kenal dengan olahan kuliner berikut? Makanan berbentuk adonan tipis panjang ini adalah salah satu makanan yang populer di Asia. Mie telah dikenal sejak 2000 tahun yang lalu. Menurut sejarah, mie pertama dibuat di Cina pada masa dinasti Han. Dari Cina, mie menyebar hingga ke Jepang, Korea, Taiwan, dan beberapa negara di Asia Tenggara, bahkan hingga ke Eropa. Industri mie mulai berkembang pesat sejak T. Masaki berhasil membuat mesin pembuat mie mekanik di tahun 1854. Sejak saat itulah mie dapat diproduksi secara massal, sahabat. Selain dibagi menjadi 3 jenis, yaitu mie basah, mie kering, dan mie instan, belakangan mie juga mengalami perkembangan pesat, terutama pada penambahan bahan baku olahannya. Apa saja variasi olahan mie masa kini? Variasi olahan mie yang pertama adalah mie kering buah naga merah yang saat ini menjadi salah satu oleh-oleh khas kota Banyuwangi, Jawa Timur. Di Desa Purworejo, Kecamatan Purwoharjo inilah salah satu sentra budidaya buah naga merah asal Meksiko ini, sahabat. Bahkan kini menjadi salah satu komoditas yang sangat penting di kota ini. Di negara asalnya, buah naga disebut buah pitahaya. Buah yang kaya akan kandungan protein, kalsium, vitamin B12 ini sejatinya masuk dalam keluarga tanaman kaktus. Salah satu daerah yang paling awal membudidayakan buah naga ini adalah kota Pasuruan di Jawa Timur. Tak hanya dikonsumsi sebagai buah segar, buah naga merah juga dimanfaatkan menjadi berbagai olahan. Salah satunya mie buah naga merah yang pengolahannya terdapat di Desa Seragi, Kecamatan Songgon, tepatnya di Ud Sri Mulyo milik keluarga Ibu Sri. Bahan baku mie buah naga merah adalah buah yang matang di pohon. Daging buah yang merah menyala ini memiliki khasiat yang baik, antara lain bermanfaat mencegah penyakit kanker, menambah kekebalan tubuh, dan menurunkan kadar kolesterol. Sebelum diolah, daging buah naganya dihaluskan dulu ya. Tahap selanjutnya membuat adonan mie-nya. Siapkan tepung, minyak goreng, dan tambahkan sedikit garam. Masukkan cairan air buah naganya yang sekaligus berfungsi menjadi pewarna alami untuk mie-nya. Aduk-aduk terus, kemudian bentuk adonan menjadi gumpalan besar sebelum adonan mie masuk ke tahap pencetakan. Mie kering buah naga merahnya sengaja dicetak sedikit lebar seperti ini, sahabat. Kemudian gantung mie yang sudah jadi dan angin-anginkan. Mie ini selanjutnya akan dijemur di bawah terik matahari, sahabat. Selanjutnya mie buah naga dilepaskan dari untayan dan siap dikemas. Masing-masing kemasan berisi 400 gram mie kering dan mampu bertahan selama 6 bulan. Olahan inovatif ini bisa diperoleh di pusat oleh-oleh di kota Banyuwangi, sahabat. Sahabat, tak hanya variasi bahan bakunya saja, cara penyajian mie juga makin berkembang, termasuk menjadikannya olahan siap saji yang akan disukai anak-anak. Ini dia sahabat, snack mie bayam yang cocok untuk camilan sehat si kecil. Sehat karena terbuat dari sayur bayam yang kaya manfaat, bebas MSG, dan bahan pengawet. Snack mie bayamnya merupakan hasil produksi industri rumahan di kawasan Setrasari, Bandung, Jawa Barat. Yuk, sekarang olah dulu daun bayam yang akan jadi bahan tambahan yang kaya serat sekaligus pewarna makanan alami. Bayam kaya akan kandungan zat besi, vitamin A, vitamin C, fosfor, kalium, magnesium, dan bagus untuk penderita kurang darah atau penderita anemia. Pilih sayur bayam yang segar, blender dengan dicampur sedikit air. Saring untuk memisahkan ampas bayamnya. Warna hijau pekat pada daun bayam akan terlihat. Ini berarti kandungan klorofilnya yang tinggi. Seperti pembuatan mie lainnya, sahabat. Pertama, campurkan tepung terigu, garam, dan telur ayam. Aduk-aduk hingga kalis, lalu masukkan sari daun bayamnya. Banting-banting dan pipihkan adonan agar nanti saat dicetak tidak hancur. Lalu cetak dalam mesin pembuat mie. Mie bayam pun sekarang siap digoreng.
Goreng dalam minyak panas agar matangnya merata dan adonan renyah. Selanjutnya siapkan bumbu penyedap yang pastinya alami dan sehat. Terbuat dari daun kemangi yang memiliki banyak manfaat. Mulai dari mengurangi bau mulut, menjaga kesehatan mata dan jantung. Pertama, daun kemangi dikeringkan lalu haluskan, sahabat. Campurkan dengan aneka bumbu dan kaldu bubuk yang dibuat dari jamur. Nah, bumbu penyedap buatan sendiri inilah yang kemudian ditaburkan dalam mie bayam yang sudah digoreng kering tadi, sahabat. Dari Bandung, Jawa Barat, sekarang Ragam akan mengajak sahabat berkunjung ke sebuah kedai mie ayam di kawasan Teluk Betung yang hampir setiap pagi selalu ramai pengunjung. Nah, ini dia rahasianya, sahabat. Sajian andalan di warung mie ayam Koh Aloy yaitu mie tinta cumi yang nikmat. Dinamakan mie tinta cumi karena pewarna untuk pembuatan mie-nya memang menggunakan tinta yang jadi senjata pertahanan hewan Cephalopoda ini. Tinta yang sering jadi limbah dan tidak digunakan ini sejatinya memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Kaya akan zat besi dan membantu pencegahan tekanan darah tinggi karena kandungan antioksidannya dapat membantu memperlancar peredaran darah. Di rumah produksi milik Koh Aloy ini tak hanya mie tinta cuminya saja yang laris manis, sahabat. Koh Aloy juga menyediakan mie sawi hijau yang tak kalah lezatnya. Dalam membuat adon mie tinta cumi maupun mie sawi sama dengan pembuatan mie telur biasa, sahabat. Bahan bakunya terdiri dari tepung terigu, telur ayam, serta diberi tambahan merica dan sedikit garam. Adonan diaduk dengan tangan hingga kalis, lalu cetak hingga membentuk lembaran dan cetak hingga jadi mie. Beri tepung tapioka supaya adonan mie tidak lengket. Salah satu kunci kelezatan mie Koh Aloy, adonan semuanya dari bahan baku segar, sahabat. Itulah sebabnya para pelanggan selalu kembali untuk menikmati kelezatan mie tinta cumi dan mie sawi buatannya. Meski berwarna hitam pekat, mie tinta cumi dijamin akan menggoyang lidah Anda dengan rasa gurih yang dihasilkan si tinta cumi. Rasa mie pun makin gurih karena tinta cumi mengandung asam amino dan asam glutamat yang akan memberikan rasa gurih alami pada makanan, layaknya saus ikan. Sebagai salah satu pulau terbesar di tanah air, Pulau Kalimantan sejatinya memiliki banyak potensi. Salah satunya adalah keragaman kuliner yang luar biasa kaya. Sayangnya, potensi ini belum tereksplorasi dengan maksimal, sahabat. Kuliner Kalimantan memiliki ciri khas makanan dengan rasa gurih, asam, dan pedas. Memiliki rasa otentik karena rempah-rempah yang digunakan beberapa di antaranya hanya bisa ditemukan di hutan-hutan Kalimantan saja. Penasaran seperti apa rasanya? Ini dia, sahabat, kuliner khas yang wajib sahabat cicipi saat berkunjung ke Pulau Kalimantan. Penjelajahan Ragam yang pertama adalah Kalimantan Timur yang terkenal dengan ikan endemik sungainya. Ini dia ikan haruan atau ikan gabus. Meski ikan gabus adalah ikan sungai, tapi rasa gurihnya boleh diadu dengan ikan laut. Ikan gabus adalah sejenis ikan predator yang hidup di air tawar. Ikan jenis ini hidup di sungai, rawa, parit, dan danau atau perairan yang belum tercemar pestisida. Yuk, saatnya mengolah ikan yang memiliki julukan snackfish ini menjadi makanan khas Samarinda, yaitu ikan haruan asin asam manis. Siapkan dulu bahan-bahannya, yaitu ikan gabus, bawang merah, bawang putih, gula pasir, air asam, dan cabai rawit. Bersihkan dulu ikan haruan atau ikan gabusnya, lumuri dengan garam dan jemur sampai kering hingga menjadi ikan asin. Ikan gabus asin inilah yang nantinya akan diolah jadi ikan gabus asam manis. Potong kecil-kecil ikan gabusnya dan goreng hingga ikan gabus asinnya berwarna kecoklatan. Angkat dan tiriskan. Goreng bawang putih, bawang merah, dan biarkan sampai tercium aromanya ya. Masukkan cabai rawit, tambahkan air asam jawa, gula pasir, dan masak hingga mendidih. Selanjutnya, masukkan potongan ikan gabus gorengnya dan biarkan ikan gabus asam manisnya matang. Ikan gabus asam manis paling nikmat disantap selagi hangat. Tak hanya dagingnya tebal dan gurih,
Ikan haruan atau ikan gabus ini juga dikenal memiliki banyak manfaat. Dalam 100 gram ikan gabus memiliki kandungan protein yang setara dengan ikan bandeng. Lebih tinggi dari protein ikan lele dan ikan mas. Bahkan, protein ikan gabus juga lebih banyak dari telur, daging ayam, maupun daging sapi. Eits, meski demikian, rendahnya kolagen dalam daging ikan gabus membuat ikan jenis ini mudah dicerna oleh bayi atau kelompok lanjut usia loh sahabat. Termasuk juga nih yang baru sembuh dari sakit. Bagaimana sahabat? Makin penasaran kan pengen mencicipi si ikan gabus alias si ikan haruan asin asam manis ini? Dari Samarinda, Ragam akan melanjutkan jelajah kuliner khas Kalimantan, tepatnya di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Kali ini, Ragam akan mengajak sahabat mencicipi masakan bercita rasa asam pedas, sotong pangkong. Yuk, panen dulu sotongnya sahabat. Panen sotong biasanya dilakukan di malam hari karena hasilnya lebih banyak dibandingkan jika panen dilakukan pada pagi hari. Sepidai atau sotong atau ikan nus adalah hewan yang hidup dan dapat ditemukan di hampir semua perairan. Mulai dari air tawar, payau, hingga air asin dengan kedalaman bervariasi. Sama seperti cumi-cumi dan hewan laut lain, sotong juga kaya akan kalsium dan protein, rendah energi, namun memiliki kandungan kolesterol yang cukup tinggi. Yuk bersihkan dulu sotongnya. Dalam pembuatan sotong pangkong yang digunakan hanyalah dagingnya yang kenyal sahabat. Buang isi perut, tinta, dan matanya, lalu cuci kembali. Sotong yang sudah bersih dijemur di bawah terik matahari. Tak perlu diberi bumbu, cukup dikeringkan dan dijamin sotongnya sudah memiliki cita rasa gurih sahabat. Yuk, saatnya mengolah si sotong pangkong. Pertama masukkan ebi plus cabai rawit dan sedikit air, selanjutnya haluskan. Tambahkan bawang putih sangrai, gula, garam, dan terakhir cuka. Bumbu kembali dihaluskan hingga tercampur rata. Jangan lupa nih, sambil membuat sambal, bakar sotongnya sahabat. Harus sering dibolak-balik agar sotongnya tak mengkerut. Jika sudah matang, pukul-pukul agar saat dimakan dagingnya tidak alot. Tuang sambalnya di atas daging sotong yang sudah matang dan dijamin lidah pasti bergoyang. Olahan ikan asli Kalimantan selanjutnya adalah olahan ikan yang memiliki rasa luar biasa nikmat sahabat, yaitu si ikan pipih, ikan belida. Ikan nokturnal yang juga dikenal dengan nama ikan lopis ini termasuk ikan dengan nilai ekonomi cukup tinggi. Harga per kilogramnya saja mencapai Rp100.000 sahabat. Jadi penasaran kan? Seperti apa olahan khas ikan belida khas Amuntai Kalimantan yang tersohor akan kelezatannya ini? Yuk, bersihkan dulu sisik ikannya ya sahabat. Membersihkan ikan belida ternyata ada tantangannya nih, karena sisiknya tipis dan kaku. Jadi saat mengerok sisiknya harus ekstra hati-hati ya. Pisahkan bagian kepala dan bagian perut ikannya. Potong ukuran kecil, khusus di bagian perut untuk bahan baku pais ikan belidanya sahabat. Dan cuci bersih. Siapkan daun pisang sebagai pembungkus. Selanjutnya dilayukan agar daun tak pecah saat digunakan untuk membungkus paisnya nanti. Siapkan bumbu merah yang terbuat dari cabai merah, bawang merah, tomat, belimbing wuluh, dan garam. Haluskan semua bahan baku bumbu dan beri air secukupnya sahabat. Selanjutnya campur bumbu merahnya dengan daging ikan belidanya. Setelah bumbu tercampur rata, bungkus ikan belidanya. Kukus selama 1 jam hingga pais atau pepes ikan belida siap disantap. Mudah dan rasanya dijamin istimewa. Selain dibuat pais, daging ikan belida juga kerap diolah menjadi ampal atau perkedel yang disajikan dengan kuah. Sebagai bahan bakunya, gunakan daging ikan belida yang masih tersisa dengan cara dikerok seperti ini sahabat. Campur daging ikan belida yang sudah halus dengan santan dan tepung sagu, tambahkan sambal dan telur ayam. Uleni hingga adonan dan bumbu tercampur rata dan berubah warna menjadi merah kekuningan. Bentuk adonan menjadi bulat, pipih, dan goreng. Selanjutnya siapkan kuahnya ya sahabat, terdiri dari santan, sambal, dan dimasak selama 2,5 jam. Masukkan daging ikan belida yang telah dibuat perkedel dalam kuah santan, selanjutnya didihkan.
Ini dia nih sajian hangat dan pedas menggoda. Perkedel alias ampal ikan belidanya sahabat. Selain dagingnya memiliki cita rasa gurih, daging ikan belida ini juga lebih padat dan tidak amis. Karena semakin sulit mendapatkannya, ikan pipih yang kaya protein dan vitamin A ini pun kini sedang gencar dibudidayakan. Terima kasih sahabat Ragam masih bersama Ragam Indonesia. Sahabat, bahan makanan yang dihasilkan dari proses fermentasi ini pasti sahabat pernah mencicipinya kan? Ya, tape. Makanan fermentasi yang dibuat dari makanan yang mengandung karbohidrat ini banyak disukai karena rasanya yang khas. Rasanya manis, mengandung alkohol dan dapat membuat hangat badan, berfungsi sebagai prebiotik yang bagus bagi pencernaan dan membantu tubuh kita lebih berenergi loh. Sahabat Ragam, olahan tape yang pertama namanya rolita, singkatan dari rolade tape ikan. Jika biasanya rolade dibuat dari daging ayam atau sapi, kali ini bahan baku roladenya unik karena terdiri dari campuran ikan dan tape singkong. Daging ikan yang dipilih adalah daging ikan suwangi, sahabat. Biasanya dijual dalam bentuk ikan asin dan telah diekspor hingga negara Thailand dan Vietnam. Yuk, file dulu bahan bakunya sahabat dan belajar membuat rolita bersama Pak Sutiono dan istri di Pekalongan, Jawa Tengah. Haluskan daging ikan suwanginya dan campur dengan tepung tapioka. Untuk bahan bumbunya ada bawang putih halus, santan, gula, merica, dan vanili. Nah, yang bikin beda nih, ada tambahan tape singkong dalam adonan rolita. Tape singkong sengaja ditambahkan untuk menyamarkan bau amis dari ikan suwanginya. Terakhir masukkan irisan daun bawang. Lalu masukkan adonan dalam mesin beef ball ini untuk mencetaknya seperti bakso. Selanjutnya siapkan kulit kembang tahunya. Letakkan adonan ikan di atas kulit kembang tahu. Masukkan irisan wortel dan gulung-gulung. Selanjutnya kukus rolita selama 10 menit ya sahabat. Terakhir untuk penyajian, goreng rolita di wajan teflon. Dijamin anak-anak pasti akan ketagihan setelah mencicipi rolitanya. Selain lezat, rajin mengonsumsi tape juga dapat meningkatkan produksi asam laktat dan prebiotik. Kedua zat ini efektif meningkatkan sistem kerja di pencernaan dan membuang racun dalam tubuh. Kota Jember adalah persinggahan Ragam Indonesia selanjutnya sahabat. Di kota yang terkenal dengan julukan Kota Seribu Gumuk ini memiliki daya tarik kuliner khas yang layak untuk sahabat jelajahi. Salah satunya adalah olahan kuliner tradisional bernama suwar-suwir. Hayo sahabat Ragam, ada yang pernah mencicipi? Suwar-suwir dibuat dari bahan baku utama tape singkong kuning yang telah dimasak. Sebelum diolah, yuk bersihkan dulu serat tapenya. Adonan tape kuning dimasak di wajan tembaga raksasa ini. Aduk-aduk hingga adonan tape lembut dan tambahkan gula pasir sebagai penguat rasa. Takaran gula pasir untuk suwar-suwirnya adalah 1 berbanding 1 dengan jumlah tape kuningnya sahabat. Dibutuhkan kekuatan ekstra untuk mengaduk adonan suwar-suwir agar benar-benar lembut dan gula pasir menyatu dengan tapenya. Setelah dimasak dan terus diaduk selama 4 jam lamanya, seperti inilah jadinya. Olahan suwar-suwir dahulu hanya memiliki warna khas coklat dan putih. Namun supaya lebih menarik, kini suwar-suwir juga hadir dengan aneka warna pilihan. Setelah adonan matang, pindahkan adonan ke tatakan persegi panjang dan ratakan. Gilas-gilas terus agar adonan betul-betul padat dan permukaannya rata ya. Setelah satu warna selesai, letakkan adonan dengan warna lain di atasnya, kemudian ratakan kembali. Selanjutnya pindahkan adonan suwar-suwirnya dan dinginkan. Setelah itu adonan dipotong berbentuk kotak kecil memanjang seperti ini. Nah, suwar-suwir pun siap dikemas. Meski kini sudah banyak camilan modern ditawarkan, suwar-suwir khas Jember tetap laris manis loh sahabat. Bahkan produksi di toko Primarona ini saja bahan baku tape yang dipakai bisa mencapai 1 ton lebih per bulannya. Jangan kemana-mana sahabat, kami akan segera kembali dengan informasi unik setelah yang satu ini.